Hai teman-teman, apakah ada yang sudah pernah ke Bandung? Nah, di Bandung terkenal dengan peyem Bandung alias tape. Tape ini terbuat dari fermentasi jamur loh. Eits, tapi ini jamur yang tidak bahaya. Tape difermentasi dengan teknik bioteknologi. Selain tape, banyak lagi produk-produk bioteknologi lain loh. Nah, beralih ke daerah Jambi, terdapat lokasi yang sering dikenal dengan sebutan Citra Raya City atau CRC. Di sini terdapat tanaman yang sangat indah dan tersusun rapi. Tanaman ini tanaman bibit unggul yang dihasilkan melalui proses bioteknologi dan masih banyak produksi bioteknologi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Saputri dari Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata. Yang pertama bio dan yang kedua tekno. Bio yang artinya makhluk hidup dan tekno yang artinya memproduksi barang atau jasa. Nah, bioteknologi secara istilah juga suatu pemanfaatan makhluk hidup dalam proses pembuatan barang atau jasa. Kegunaan bioteknologi terdapat dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi ini memanfaatkan mikroorganisme kecil dalam pembuatan bahan organik. Contohnya, pada pembuatan pupuk organik cair maupun pembuatan pupuk organik padat. Nah, di dalam pertanian juga bioteknologi sudah menghasilkan biji-bijian yang berkualitas tinggi, kemudian peningkatan pada tumbuhan, yaitu peningkatan kadar protein, serta membentuk tumbuhan yang memiliki resisten hama, penyakit, dan herbisida yang baik. Selanjutnya, bioteknologi di bidang aquacultur. Bioteknologi aquacultur ini memanfaatkan tanaman alami yang diharapkan dapat mencegah penyakit terhadap budidaya dan lingkungannya. Contohnya yaitu penanaman tanaman eceng gondok di Danau Tangkas Jambi untuk menghindarkan penyakit-penyakit terhadap lingkungan ekosistem yang terdapat di dalamnya. Nah, selain itu dapat juga meminimalisir pemberian pakan. Yang ketiga, bioteknologi di bidang lingkungan. Bioteknologi di bidang lingkungan ini sangat berperan penting. Salah satunya adalah mengatasi permasalahan lingkungan. Di lingkungan, bioteknologi berperan untuk mengolah limbah yang mencemari lingkungan menjadi produk atau bahan yang bernilai tinggi. Contohnya seperti pupuk dan bahan organik lainnya yang bermanfaat. Nah, yang keempat yaitu bioteknologi manufaktur. Manufaktur merupakan bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa yang diproses melalui proses fisika maupun kimia untuk menghasilkan yang dimana proses fisika dan kimianya itu untuk mengubah bentuk, sifat, dan teksturnya. Nah, selanjutnya bioteknologi di bidang kedokteran. Bioteknologi di bidang kedokteran juga memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu dalam memproduksi obat-obatan baru bagi berbagai penyakit. Yang kedua yaitu sebagai terapi gen untuk berbagai penyakit genetika. Nah, yang ketiga yaitu untuk menghasilkan produk atau menghasilkan individu baru melalui stem cell dan cloning hewan. Contohnya yaitu pada cloning domba doli. Nah, domba doli ini merupakan salah satu binatang atau domba betina yang berhasil dikloningkan pada tahun 1996. Nah, hidup sampai dengan 2003. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke macam-macam bioteknologi. Macam dari bioteknologi ini ada dua. Yang pertama bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Yang pertama bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia masih menggunakan alat-alat dan bahan-bahan sederhana. Yang kedua, dia tidak diproduksi secara besar-besaran. Dan yang ketiga, dia masih belum menggunakan bahan-bahan enzim yang bermacam-macam di dalamnya.
Nah, contoh dari bioteknologi konvensional yaitu boleh dilihat di video berikut ini. Misalnya tempe, tape, roti, keju, nata de coco, dan lain-lain. Yuk kita kenali satu persatu tempe. Makanan khas Indonesia ini berbahan baku kacang kedelai. Untuk membuat tempe perlu ditambahkan ragi yang berasal dari jamur Rhizopus oryzae. Setelah menjadi tempe, kandungan protein yang terkandung di dalamnya menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Berbeda saat masih dalam bentuk kacang kedelai yang sulit dicerna tubuh. Produk selanjutnya yaitu tape atau peyem. Membuat tape bisa berasal dari bahan baku singkong maupun beras ketan yang mengalami proses fermentasi menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur tersebut dikenal dengan nama ragi tape. Proses fermentasi tape dengan cara mengubah glukosa yang berasal dari bahan baku singkong atau beras ketan menjadi alkohol. Nah, kembali lagi bersama saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang sudah menggunakan alat-alat canggih dan sudah menerapkan rekayasa genetika di dalamnya. Nah, contoh-contoh dari bioteknologi modern ini, yang pertama yaitu tanaman transgenik dan yang kedua yaitu cloning hewan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini yaitu tanaman yang sudah disisipi gen asing dari spesies ataupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua yaitu cloning hewan. Cloning hewan ini dilakukan dengan cara mengambil sel embrio dari salah satu individu atau organisme lain, kemudian digabungkan dengan sel telur, yang kemudian setelah berkembang sel-sel tersebut ditanamkan ke dalam rahim betina yang kemudian akan menjadi individu baru. Yang terakhir yaitu bioetika. Di dalam bioteknologi terdapat bioetika yang merupakan suatu aturan atau disiplin ilmu agar suatu penerapan bioteknologi itu tidak melenceng dari aturannya dan tetap memanusiakan manusia dan agar menjadi ketetapan yang beradab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.